Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita membacakan kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratul Rasul karya Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullahu taala, di mana beliau menjelaskan ringkasan dari Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Ibnu Katsir rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan masuk di pertemuan yang ke-73 ya. Pertemuan yang ke-73. Baik, pada pertemuan yang ke-73 ini kita akan membahas tentang Fathu Fadak. Kita akan membahas tentang Fathu Fadak. Baik, sebentar. Baik. Kita akan membahas tentang Fathu Fadak, di mana pertemuan yang ke-73 pada hari ini tanggal 12 Ramadan ya. Tanggal 12 Ramadan tahun 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Februari tahun 2026 Masehi. Kita akan mulai bismillah Fathu Fadak. Baik. Fathu Fadak. Fathu berarti pembukaan, Fadak nama wilayah, nama tempat ya. Di sana dikatakan banyak orang Yahudi. Fathu Fadak. Di sana banyak orang Yahudi. Al-musannif walamma balagha ahla Fadakin ma fa'ala Rasulullah bi ahli Khaybar. Ketika penduduk Fadak mendengar apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Khaybar, kemarin sudah kita bahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Khaybar. Ba'atsu ilaihi. Mereka mengirimkan utusan kepadanya. Di sini kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatlubuna sulha, mereka meminta perjanjian damai. Mereka minta untuk damai. Fa'ajabahum, Rasulullah kemudian menerima mereka. Menerima perjanjian damai tersebut. Jadi tidak ada perang. Fakanat mimma lam yujif al-muslimuna 'alaiha bi khailin wala rikab. Jadi kaum muslimin kemudian tidak sampai yujif, tidak sampai menggoyangkan atau tidak sampai menggerakkan. Bi khailin, di sini berarti adalah huruf jar. Khail berarti kuda, wala rikab kendaraan. Maksudnya tidak sampai mereka berperang yang kendaraan mereka kemudian itu harus bergerak. Maka penahlukan Fadak itu dengan damai, tidak dengan perang, tidak dengan senjata, tapi dengan damai. Kalau istilah teknis fikihnya, penahlukannya namanya sulhan. Sedangkan kebalikannya, penahlukan dengan senjata itu namanya anwatan. Lalu kemudian Ibnu Katsir menyebutkan fawadhu'aha sallallahu alaihi wasallam haitsu arahullah wa lam yuqassim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meletakkan wilayah Fadak ini berdasarkan apa yang Allah tentukan. Walam yuqassimha, dan Rasulullah tidak membagi-bagi. Rasulullah kemudian tidak membagi-bagi wilayah ini. Tidak membagi-bagi wilayah ini. Nanti ada tata cara khusus bagaimana memanfaatkan hasil pertanian dari wilayah Fadak. Nanti akan disebutkan oleh Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullahu taala. Sekarang kita bahas penjelasan dari Dr. Hani Ahmad Fakih, Al-Kalam alaihi min wujuh. Penjelasan ini bisa dibahas dari beberapa sisi. Yang pertama, Fadak bitahrik, dengan harokat. Fadak bukan fadak, bukan, tapi Fadak. Baik. Wa akhiruhu kaf baldatun amiratun kathiratun nahli. Jadi negeri yang makmur, dan di negeri tersebut itu banyak pohon kurmanya. Wazara, banyak pertanian. Wasukan, banyak penduduknya. Syarq Khaybar, lokasinya di sebelah timurnya Khaybar. Syarq itu timur ya. Syarq itu timur. Timurnya Khaybar. Wa tusammal yaum Haid. Dan hari ini kemudian disebut dengan nama Haid. Jadi dulu disebut dengan nama Fadak.
sekarang disebut dengan nama haid. Dan tambahan seperti ini bagus untuk kemudian agar memberikan hal yang baru ya, sehingga tahu perkembangannya. Karena terkadang nama-nama geografi itu tergantung dengan nama-nama yang zaman dulu. Sehingga orang kemudian tidak punya bayangan lokasi sebenarnya zaman sekarang itu di mana gitu. Karena bisa jadi dari ketika tahu lokasi yang sekarang itu di mana, ada pengetahuan tambahan yang bisa didapatkan dan barangkali itu manfaat. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi satu ahli fadak, Dzakarha Ibnu Ishaq, Dzakarha Ibnu Ishaq ini kembali. Bagi satu ahli fadak, Dzakarha Ibnu Ishaq. Jadi kisah penduduk Fadak itu disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Binahwihi siyaqul musannif. Mirip seperti yang disebutkan oleh musannif yaitu Ibnu Katsir. Penjelasannya Ibnu Ishaq mirip dengan penjelasannya Ibnu Katsir. Wahya fi Sunan Abu Dawud, dan ini ada di Sunan Abu Dawud. Baik. Di sini beliau hafizahullah menyebutkan bahwa riwayat di Sunan Abu Dawud itu kemudian sanadnya dhaif. Ada sebagian lagi yang menghasankan ya. Kalau yang menghasankan barangkali karena memang banyak dalil-dalil lain pendukung dari riwayat tersebut. Allahu a'lam. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yusrafu malul fadak alladzi ya'ti min fadak, malul fai alladzi ya'ti min fadak. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yusrifu malul fai, mengerahkan, mengalokasikan malul fai. Fai itu adalah harta fai ya. Fai itu kemudian harta yang didapatkan dari daerah tahlukan tanpa perang. Itu fai. Nanti kebalikannya fai apa? Ghanimah. Ghanimah itu dengan perang, dengan senjata. Karena itu tadi sudah kita sampaikan istilah tekniknya, fai itu hasilnya dari penahlukan yang sifatnya sulhan. Sedangkan penahlukan yang sifatnya dengan senjata itu namanya anwatan. Jadi fai insya Allah itu hasil dari sulh. Sedangkan ghanimah itu hasil dari anwatan. Anwatan itu berarti kemudian dengan perang ya, dengan senjata. Bukan kemudian ketika datang kemudian tidak ada perang lalu kaum muslimin menguasai. Nah, Fadak kaum muslimin datang, kaum muslimin kemudian menguasai. Jadi senjata itu kemudian tidak dipakai. Senjata tidak dipakai namanya sulh. Kalau kemudian perang sampai kemudian kaum muslimin mendapatkan kemenangan, nah itu anwatan. Terkadang kemudian ada kasus dianggapnya separuh dengan perang, separuhnya itu kemudian dengan damai, dengan sulhan. Itu misalkan kasus kayak di Damaskus ya, penaklukan Damaskus nanti masanya Umar dianggapnya seperti itu. Dan nanti ada konsekuensi fikihnya. Karena dengan damai atau dengan senjata nanti ada konsekuensi fikih yang berbeda. Baik. Kita lanjutkan. Jadi Nabi mengerahkan harta dari fai itu yang datang dari Fadak wa ghairuha ala ma amarahullah, berdasarkan apa yang Allah perintahkan. Fayunfiqu minhu, maka dari Fadak itu Rasulullah SAW memberikan infak untuk pribadinya. Wa ahlihi, keluarganya, nafqata sanatan, untuk nafkah selama 1 tahun. Wa yaj'al baqiyahu fis sila wa masalihal muslimin. Kalau ada sisanya, maka kemudian digunakan untuk senjata dan juga kemudian untuk maslahat kaum muslimin. Sehingga itu peruntukannya. Awalnya untuk dirinya, untuk keluarganya, dan juga untuk nafkah selama setahun. Lalu kemudian sisanya digunakan untuk senjata, untuk kemudian maslahat kaum muslimin. Baik, selanjutnya, falamma mata sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah meninggal, i'taqadat ibnatuhu Fatimah. Istrinya, putrinya yaitu Fatimah bintu Rasulullah meyakini bahwa fai ini, lalu kemudian di antara fai itu adalah Fadak. Keyakinannya Fatimah, yakunu maurusan anhu,
dia meyakini bahwa itu harusnya diwariskan dari Rasulullah. Itu diwariskan dari Rasulullah. Itu keyakinannya Fatimah. Walam yablugha radhiyallahu anhu qauluhu alaihi salatu wassalam. Fatimah barangkali belum mendengar hadis Nabi. La nuwarrith ma tarakna shadaqat. Maka kami tidak mewarisi dan kami tidak meninggalkan sedekah. Jadi Nabi kemudian tidak ada yang diwariskan. Hartanya kemudian tidak ada yang diwariskan. Hartanya tidak ada yang diwariskan. Yang diwariskan adalah ilmu. Yang diwariskan adalah agama ini, bukan uang. Ini kemungkinan yang pertama, kenapa Fatimah kemudian salah paham. Fatimah kemudian salah paham. Bisa jadi tidak Fatimah bintu Rasulillah belum paham hal ini. Kemungkinan lain, au annaha ta'awwalatil hadis, atau kemudian memahami hadis tidak sebagaimana yang lazimnya difahami. Dia punya pemahaman lain terhadap hadis tersebut. Di mana kemudian yang dia pahami ada kemungkinan maksudnya Fatimah adalah al-usul war riqab dunal manafi. Yang tidak dibolehkan itu kemudian memang keluarganya Nabi tidak boleh mewarisi, tetapi masih bisa memanfaatkan, masih dapat keuntungannya dan seterusnya ya. Jadi mungkin dapat bagian gitu ya. Maksudnya mereka tidak boleh punya, tidak boleh diwariskan ke keluarganya Nabi, tetapi mungkin dapat bagi hasil atau mereka dapat bagian dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mereka masih dapat manfaat gitu ya. Barangkali itu kemungkinan yang kedua. Wa amma Abu Bakar, sedangkan Abu Bakar waktu itu sebagai khalifah pengganti Rasulullah, dan kita tahu Abu Bakar adalah khalifah ya. Fatamasak bi umumin nas, maka Abu Bakar berpegang dengan keumuman nas bahwa tidak diwariskan, maka mereka nggak dapat apa-apa. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa amma sababu ghadabiha, adapun sebab kemarahan Fatimah ma'a ihtijaji Abi Bakar, meskipun kemudian Abu Bakar sudah berhujjah bil hadis dengan hadis tersebut, paling i'tiqadiha, karena Fatimah meyakini ta'wilul hadis, penafsiran hadis ala khilafi ma tamassaka bihi Abu Bakar. Fatimah memahami hadis beda dengan Abu Bakar memahami hadis. Wa ka'annaha i'taqadat taksisul umum fi qoulihi lan warith. Seakan-akan Fatimah meyakini pengkhususan umum dari sabda Nabi lan warith. Wa ra'at anna manafi ma khallafahu min ardin wa aqarin la yamtani'u an tuwarrathu anhu. Jadi katanya Ibnu Hajar kurang lebih kita bahasakan bebas saja bahwa betul memang tidak boleh diwariskan, tidak boleh menjadi hak milik keluarganya Nabi, tetapi mereka masih berhak untuk mendapatkan manfaat. Masih berhak mendapatkan manfaat, entah mungkin bagi hasil atau berapa persen, atau misalkan dapat jatah misalkan. Dapat jatah misalkan dan lain sebagainya. Intinya mereka masih dapat, meskipun kemudian tidak mereka Fatimah tahu tidak boleh menjadi miliknya gitu. Tidak boleh menjadi milik keluarga Nabi. Sehingga beda cara memahami. Wa tamassaka Abu Bakrin bil umum. Adapun Abu Bakar berpegang teguh dengan keumuman hadis ini. Berarti ya sudah. Kalau tidak boleh diwariskan berarti ya nggak dapat. Wa ikhtalafa fi amrin muhtamalun litawil. Sehingga perbedaan pendapatnya itu dalam perkara yang memang ada potensi untuk ditafsirkan berbeda. Kurang lebih seperti itu ya sebab perbedaannya. Sehingga jangan dipahami berlebihan. Jangan dipahami berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita sudah menyelesaikan tentang Fathu Fadak. Sekarang kita masuk kemudian pasal selanjutnya, Fathu Wadil Qura. Fath berarti penahlukan atau pembukaan, Wadi Qura nama tempat. Nanti kita bahas. Wadi Qura itu sekarang namanya apa? Qala al-musannif wa raja'a ilal madinati ala Wadil Qura faftahahu. Rasulullah kemudian kembali ke Madinah dan melewati Wadi Qura. Lalu kemudian Rasulullah menaklukkan Wadi Qura. Wa qila innahu qatala fihi. Dikatakan bahwa Nabi itu kemudian memerangi wilayah tersebut. Wallahu a'lam. Wa fi sahihain, dalam sahihain, anna ulama li Rasulillah yud'amid aman. Jadi dalam sahihain Bukhari dan Muslim ada kisah ketika budaknya Nabi, hamba sahanya Nabi namanya Mid'am. Bahasanya Nabi namanya Mid'am. Jadi kisah ini disebutkan karena kisah ini ada dalam peristiwa Wadi Qura.
maksudnya seperti itu. Bainama huwa yakhutu rahli Rasulillah, ketika dia menurunkan kendaraannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'ahu sahmun gharbun. Lalu kemudian dia tiba-tiba terkena anak panah nyasar. Terkena kemudian anak panah nyasar. Kalau zaman sekarang mungkin peluru nyasar ya. Faqatalahu, lalu kemudian terbunuh dengan anak panah tersebut. Faqalan nas, orang-orang kemudian berbicara, hani'an lahu bisyahada ya Rasulullah. Kabar gembira bagi dia karena dia mendapatkan mati syahid wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat menyangka bahwa Mikdam ketika kena anak panah yang nyasar, disangkanya Mikdam ini mati syahid. Faqala, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bersumpah, inna syamla, sesungguhnya kain ya, kain yang digunakan untuk kayak selimutan, tutupan dan lain-lain. Itu syamla. Intinya kain lah, syamla itu. Kain yang digunakan untuk penutup atau untuk selimut ya. Jadi itu maknanya syamla. Intinya syamla kain. Allati akhadha minal ghanaim, jadi kain yang dia ambil dari ghanimah lam tusibhal maqasim. Padahal dia belum tidak mendapatkan pembagian tersebut. Maksudnya dia itu bahasa kasarnya itu ngambil, atau istilah teknis syar'inya itu kemudian hulul. Teknis syar'inya istilahnya itu hulul. Maksudnya dia itu berarti ngutil, ngambil. Padahal belum dibagi dan memang bukan bagian dia gitu. Jadi ngambil bukan bagian dia, ngambil bukan hak dia gitu. Litashta'ilu alaihin nar, yang menjadikan kemudian dia menyala dengan api neraka. Dia diazab karena perbuatan hulul yang dia lakukan. Sebagian ulama pada masa ini, fatwa sebagian ulama itu menyebut bahwa korupsi itu bisa dikiaskan dengan hulul. Korupsi bisa dikiaskan dengan hulul. Wallahu a'lam. Al-kalam alaihi min wujuh. Baik, maka pembahasan ini bisa disampaikan dari beberapa sisi. Yang pertama, wadi qura. Sumya bidzalika likathrati qurahu. Disebut wadi qura karena di sana banyak desanya, banyak kampungnya. Wa huwa bainal Madinah wa Tabuk. Posisinya antara Madinah dengan Tabuk, kota Madinah dan kota Tabuk. Wa a'dhamu mudunihi al-yaum Madinatu Ula. Kotanya yang paling terkenal itu kota namanya Ula. Syamalul Madinah, lokasinya di sebelah utara Madinah. Ala masafati 350 kailan. Jadi jaraknya Ula dengan Madinah itu sekitar 350 km. Ya cukup jauh. Cukup jauh. Cuma kita tahu jalan di Saudi kan lebar-lebar aja. Ini poin yang pertama. Lokasi Ula. Yang kedua, penjelasannya wa haditsatu fathi wadil qura dzakarha Ibnu Ishaq fi sirah. Cerita tentang penahlukan Wadi Qura itu disebutkan Ibnu Ishaq dalam sirah. Wa fi sahihain isyaratun laha, dan dalam sahihain ada isyarat terkait dengan hal tersebut. Tidak dirinci tetapi ada isyarat terkait dengan penahlukan Wadi Qura. Selanjutnya, wa dzakara Ibnu Qayyim melanjutkan, annahu kana biha jama'atun minal yahud wal arab. Di Wadi Qura ada kumpulan orang Yahudi dan juga kumpulan orang Arab. Fada'ahum Rasulullah awalan ilal Islam. Awalnya Rasulullah mengajak mereka untuk menerima Islam. Wa akhbarahum annahum in aslamu ikhrazu amwalahum. Dan mengabarkan kepada mereka bahwa kalau mereka masuk Islam, mereka kemudian akan menguasai hartanya mereka sendiri. Wa khukinu dima'uhum. Lalu kemudian mereka dijamin darahnya tidak akan ditumpahkan. Falamma abau, ketika kemudian mereka enggan, enggak mau, mereka kemudian tidak mau menyerah, mereka maunya berperang, qatalahum, baru kemudian Rasulullah memerangi mereka. Hatta futiha biladuhum anwatan, sampai kemudian wilayah mereka ditaklukkan anwatan, dengan anwah, dengan senjata. Wa ghanima amwalahum, dan kaum muslimin kemudian mengambil ghanimah dari harta mereka karena dianggap dengan peperangan. Poin yang ketiga, wa haditsatul ghulam alladzi ghalla syamlata minal ghanaim mukharrajatun fi sahihain. Kisah hamba sahaya yang kemudian mengutil syamlah, kain yang digunakan untuk tutupan itu ada kisahnya di Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa fiha, hukumnya adalah dalilun ala ta'zimi amril akhdhi min malil ghanimah qabla qismatiha. Ini menunjukkan bahwa perkara uang ghanimah sebelum dibagi itu bukan perkara sepele. Bisa menghalangi seseorang masuk surga. Wa addahu al-Haytami minal kabair, dan Haytami menganggap bahwa
yang melakukan hal seperti itu kemudian akan mendapatkan dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kurang lebihnya itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar kita bisa memahami ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan bisa menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.